Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah binaqdatil ulama. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina kanu 'alal kafirina asyidda wa fima bainahum ruhama. Amma ba'd. Hadratal mukarramat wal mustami'at, ibu-ibu muslimat yang saya hormati, wabil khusus Ketua Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Jember, Ketua Anak Cabang se-Cabang Jember, Ketua Bidang Cabang Jember, baik bidang ekonomi, bidang dakwah, dan lain-lainnya. Ibu penasehat yang saya hormati, ibu-ibu yang hadir pada pagi agak siang ini yang sangat saya hormati dan saya muliakan, dan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat, ma'unah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Rahmat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini tanggal 2 Mei Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Jember mengadakan kajian ketiga kalinya, yang mana pertama tanggal 18 April mengenai keutamaan bulan Ramadan yang telah disampaikan oleh Ibu Nyai Ja'farah Abdul Wafi, dan pada tanggal 25 April mengenai Fiqhun Nisa yang telah disampaikan oleh Ibu Nyai Nurul Kamila Kalisat. Kemudian pada hari ini ada 3 tema. Mugi-mugi kita semua senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini hasil musyawarah bidang dakwah akan kami kaji pada hari ini. Yang pertama tentang keutamaan nuzulul Quran, yang kedua Lailatul Qadar, yang ketiga adalah keutamaan dan apa yang harus kita lakukan pra Idul Fitri. Mudah-mudahan monggo kita kaji satu persatu, sedikit demi sedikit, dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat barokah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama adalah keutamaan nuzulul Quran. Ramadan adalah sayyidus syuhur. Bulan Ramadan adalah bulan sayyidus syuhur, karena setiap hari itu ada sayyidnya. Kalau Jumat adalah sayyidul ayyam, tapi kalau bulan adalah bulan Ramadan, sehingga disebutkan sayyidus syuhur. Kenapa Ramadan menjadi sayyidus syuhur? Karena ada beberapa peristiwa dan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, keistimewaan yang dengan Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Disebutkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan dalam tafsirnya. Syekh Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa tentang peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan yang wajib kita ketahui bersama, yang pertama adalah turunnya Al-Quran, yakni nuzulul Quran. Bahkan bukan hanya Al-Quran, nuzulul kutubil mutahharah, Az-Zabur, Wat Taurat,
dan lain-lain itu juga turunnya ada pada bulan Ramadan. Nanti kita bahas satu persatu. Kedua, keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan adalah di malam Ramadan yang 30 hari ada salah satu malam yang diistimewakan oleh Allah, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, keistimewaan yang terjadi pada bulan Ramadan adalah terjadinya perang Badar, yang mana pada hari itu keistimewaan pertolongan Allah diturunkan oleh Allah untuk kaum muslimin. Pada perang Badar kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin, padahal dengan jumlah yang tidak seimbang. Kafir Quraisy 1000, sedangkan kaum muslimin adalah jumlah 313. Yang keempat, keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan adalah Fathu Mekah. Jadi kemenangan dibukanya kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, menang pada bulan Ramadan. Kemudian monggo kita bahas satu persatu. Yang pertama, nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran. Pada turunnya Al-Quran, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam 3 ayat. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Aku turunkan Al-Quran di malam yang mubarak, kata Allah. Yang kedua, Allah menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran pada malam Qadar, yakni malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Adapun di bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran. Lah, tanggalnya ini tanggal berapa? Ini yang perlu kita pahami. Allah tidak menyebutkan tanggalnya, ya Bu, ya? Allah tidak menyebutkan tanggalnya. Di sini di tafsir Jalalain Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Adapun di bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran. Dari mana? Di tafsir Jalalain disebutkan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya fi lailatul qadr. Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir ada satu pendapat, yaitu pendapat Abu Razin, Al-Quran turun pada malam tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau ada yang memperingati nuzulul Quran tanggal 1 Ramadan itu tidak salah. Tanggal 3 tidak salah. Di semua tanggal di bulan Ramadan tidak salah. Memang Allah tidak menyebutkan tanggalnya. Di ayat yang tadi sudah jelas, Allah menjelaskan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian bagaimana dengan nuzulul Quran yang tanggal 17 yang biasa kita rayakan di Indonesia, ya Bu, biasa lumrahnya kita merayakan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Itu adalah salah satu dari beberapa pendapat ulama. Salah satunya madhab Imam Syafi'i berpendapat nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Adapun beliau mengambil dari satu ayat, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu adalah ngambil dari ayat itu. Pada hari itu saya turunkan Al-Quran, kata Allah. Di hari saya pisahkan antara perkara hak dan perkara batil. Dan di hari itu adalah hari bertemunya
dua pasukan kafir Quraisy dan Muslim, dan dimenangkan oleh kafir Quraisy oleh orang Muslim. Muslim yang tidak seimbang bisa mengalahkan kafir Quraisy. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan, waktu perang Badar. Jadi tanggalnya tidak dijelaskan. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran yang saya jelaskan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran, kata Allah. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua umat Islam, menjadi petunjuk, menjadi pedoman bagi kita, Saking besarnya mukjizat Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran tidak tahu ke maknanya itu masih mendapat pahala. Tapi kalau tahu ke maknanya itu beda, karena bisa tadabburil makna, bisa mengangan-angan artinya. Kalau bisa mengangan-angan artinya, maka Al-Quran akan menjadi syifaa'ul linnas, menjadi obat bagi umat manusia. Dengan Al-Quran kita bisa berakhlak dengan baik. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah ibaratkan Al-Quran berjalan. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi semua umat manusia, dan juga menjelaskan dari semua petunjuk dari Allah. Itu semua ada pada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunnya pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia kemudian disebutkan di sini di kitab Durratun Nasihin, ai uktudi afihi inzaluhu. Artinya permulaannya turunnya Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud pada malam itu wa kana dzalika lailatal qadri au unzila fihi jumlatan ila sama'id dunya. Tsumma nuzila munajjaman. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan oleh Allah ke bumi sesuai dengan kebutuhan kejadian demi kejadian. Seperti satu contoh, satu contoh pernah ada orang Arab. Satu contoh ada orang datang menghadap Rasulullah. Orang Arab di sini dijelaskan anna aqrabiyan ja'a ila Nabi alaihi salatu wassalam. Ada serombongan orang Arab datang kepada Rasulullah. Kemudian orang Arab matur dumateng Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqribu rabbuna fanunadiyahu amba'idun fanunadiyahu." Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat? Kata orang Arab, kalau dekat kami akan berdoa dengan cara pelan. Dan apakah Allah itu jauh? Kalau jauh kami semua akan berdoa dengan lantang dan berteriak-teriak. Rasulullah tidak menjawab. Diam sejenak, datanglah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril datang membawa wahyu yang berbunyi dengan firman Allah juga di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'ala, apabila bertanya kepadamu Muhammad, siapa hambaku, bertanya tentangku, kata Allah, katakan Muhammad, fa inni qarib, katakan aku dekat dengan mereka. Dalam ayat lain Allah berfirman, ana aqrabul ab min hablil warid, aku dekat dengan hambaku lebih dekat daripada urat leher, lebih dekat daripada urat nadi. Artinya kula kale panjenengan donga banter doa pelan, Allah maha kita berbuat baik, taruh di WA atau boten Allah mengetahui.
kula kali panjenengan ngaos dikir tengah malam, ada orang melihat atau tidak Allah mengetahui. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya setelah menjelaskan aku dekat, kata Allah. Aku dekat, fa inni qarib. Katakan Muhammad, aku dekat kepada hambaku. Allah dekat kepada kita. Allah dekat kepada kita semua. Makanya kalau kita umpama ngapunten nggih, ada yang sholat telat, ibadah telat, kita harus malu dumateng Gusti, karena Allah dekat dengan kita dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berkata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan memberi, akan menerima doa kalian. Jadi kalau kita mendengar, mengkaji arti daripada ayat ini, kula kali panjenengan kalau butuh sesuatu, kurang berdoa kepada Allah, malu rasanya, nggih Bu nggih. Allah sampai menteriakkan uji budak watad da'i idza da'an. Silahkan berdoa kalian kepadaku, maka aku akan mendengarkan doa kalian. Aku akan memberi yang kalian minta. Di ayat lain Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan memberi apa yang kalian minta. Tapi di situ Allah berfirman pakai astajib fil mudhari'. Fil mudhari' itu ada zaman hal, ada zaman mustaqbal. Jadi ada kalanya doa kita langsung diijabah oleh Allah di hari itu dikasih. Ada yang dijanjiin bulan depan, ada yang tahun depan, ada yang khusus oleh Allah diberi keistimewaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang namanya doa tetap diterima oleh Gusti Allah. Tapi di situ astajib itu yang harus kita pahami. Oh, saya sudah berdoa terus-terusan, kok belum dikabul oleh Allah? Berarti Allah tidak sesuai dengan firman-Nya. Itu salah. Allah sesuai dengan firman-Nya. Cuma di situ fiilnya fiil mudhari'. Zamannya ada hal seketika dan ada zaman mustaqbal. Ada zaman yang akan datang. Kita wajib husnudon. Kalau doa kita kali ini belum diberi apa yang kita minta untuk di dunia, kita husnudon, Allah lebih maha mengetahui, Allah lebih sayang kepada kita. Berarti oleh Allah dijanjikan untuk di akhirat. Kenapa tidak diberi di dunia? Allah maha mengetahui. Mungkin kalau apa yang kita minta diberi semuanya oleh Allah, langsung dikabul semuanya, takut kula kali panjenengan kurang syukurnya dumateng Gusti Allah. Karena kalau kita kurang syukur, Allah sudah berjanji, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Na'udzubillah. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah kalian semua, kata Allah, aku memperdulikan doa kalian, kalian juga harus memperdulikan panggilan-panggilanku, kata Allah. Jadi kalau kalian panjenengan jangan sampai tidak mendengarkan dan tidak respon, tidak peduli ketika Allah sudah tahu, ud'uni astajib lakum. Artinya, kalau kalian panjenengan diminta oleh Allah, perbanyaklah berdoa memohon dumateng Gusti Allah. Itu maksudnya. Agar menapa, Bu? La'allahum yarshudun. Agar supaya kalian semua dengan Allah dijadikan orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quran diturunkan. Jadi turunnya Al-Quran itu pendapat ulama adalah berbeda-beda. Ada yang mengatakan malam tanggal 1 dan ada yang mengatakan tanggal ganjil, tanggal 3, 5, 9, 11, 17 sampai 21 sampai malam 29. Itu adalah tanda-tanda Lailatul
Qadar. Karena dalam ayat lain Allah menurunkan Al-Quran di malam yang mubarak, di malam yang penuh kemuliaan, di malam Lailatul Qadar. Itulah turunnya ayat Al-Quran. Tapi kita semua harus meyakini bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Bukan hanya Al-Quran, bahkan di semua kitabnya Allah, kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Di sini disebutkan juga mengenai sebagian pendapat ulama dari tanggal. Diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nuzilat suhufu Ibrahim alaihissalam awwalul lailatin min Ramadan." Diturunkan mushaf Nabi Ibrahim malam tanggal 1 Ramadan. Dan wa unzilat at-Taurat li sittin min Ramadan. Diturunkan kitab Taurat tanggal 6 bulan Ramadan. Wal Injil li talata asyrata. Injil diturunkan tanggal 13. Waz Zabur li tamaniya asyrata, tanggal 18. Dan wal Quran li arba'in wa istin, tanggal 4 dan 20, yakni tanggal 24 bulan Ramadan. Intinya semua Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tapi ke langit dunia diturunkan, ke langit diturunkan ke langit dari Lauh Mahfuz secara keseluruhan. Kemudian turunnya Al-Quran ke bumi sesuai kebutuhan sampai memakan waktu 23 tahun. Lamanya turunnya apa Bu? Al-Quran. Jadi di sini dijelaskan di tafsir Jalalain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang dimaksud diturunkan itu minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Kapan? Fi Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Itulah turunnya Al-Quran. Yang jelas, kula kali panjenengan monggo di dalam bulan suci Ramadan kita senantiasa memperingati nuzulul Quran. Dengan cara bagaimana? Kula kali panjenengan bertadabbur. Kita mengambil semua hikmah yang ada pada dalam Al-Quran. Karena semua tuntunan kehidupan kula kali panjenengan itu ada pada dalam Al-Quran. Perkara halal dijelaskan di dalam, perkara haram dijelaskan di dalam Al-Quran. Ayat muhkam dijelaskan di dalam Al-Quran. Mutasyabih dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga menurut Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab Sofwatut Tafasir, beliau berkata dalam syairnya, ada 9 hal pokok yang dijelaskan di dalam Al-Quran untuk menjadi pedoman kita umat Islam. Ada pinten Bu? 9 pokok. Disebutkan di dalam syairnya, ala innamal Qur'anu tis'atu ahrufin sa'umbikaha fi baiti syi'rin bila malal, halalun haramun muhkamun mutasyabihun basyirun nadirun qissatun idhatun matal. Itu tertulis disebutkan di kitab Sofwatut Tafasir. Pertama, halalun, perkara halal dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, haramun, perkara haram juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian ditafsir oleh para ulama. Ketiga, muhkamun, ayat muhkam, ayat yang telah dikukuhkan, tidak usah dibahas lagi. Contoh seperti ayat aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, keluarkan zakat, jangan dibahas lagi. Kita semua wajib mengerjakan sholat. Maknanya jelas, sholat. Aqimus sholah, sholat yusolli sholatan, tegakkan sholat. Maknanya langsung, artinya itu sesuai dengan harfiahnya.
Itu namanya ayat muhkam. Kemudian ayat mutasyabih. Ini yang perlu ditafsir. Seperti di dalam Al-Qur'an fawqa aydihim. Itu bukan artinya di tangan Allah. Allah berkuasa melebihi kuasa kita semua di tangan Allah. Bukan di mana tangan di situ. Itu namanya ayat mutasyabih. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan yang lain. Di mana penguasa, kekuasaan. Tidak boleh Allah itu disifati sama dengan sifat manusia. Itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga menjelaskan basyirun, ayat yang menjelaskan tentang kebahagiaan, menceritakan surga, bidadari-bidadari bagi kaum bapak yang nanti akan mendapat bidadari, tapi kaum ibu tetap bidadarinya satu. Ibu-ibu tidak punya bidadari banyak seperti bapak-bapak, tapi tidak usah iri, di surga itu tidak ada orang yang sakit hati. Tidak ada orang cemburu. Jangan khawatir ibu-ibu menjadi ratu bidadari. Kalau di dunia orang yang punya madu manusia, bukan madu tawon, itu biasanya sakit hati nggih Bu nggih. Tapi kalau di surga tidak ada sakit hati. Bapak-bapak punya bidadari 2.000, 3.000 ibu tenang-tenang saja. Kenapa? Sebelum masuk surga, nafsu kita, hati kita sudah dibersih, jadi tidak ada hawa nafsu sama sekali di surganya Allah. Nah, tidak sama dengan di dunia. Modalnya apa? Agar bapak-bapak dapat bidadari banyak di surga. Modalnya hanya takwa Allah. Ibu-ibu kula kalih panjenengan ingin cantik seperti bidadari, nggih Bu nggih. Di surga tidak ada facial Bu. Tidak perlu diet. Tidak perlu makan ini itu. Di surga itu cuma tertulis di dahinya bidadari, tulisannya begini: Man ahabba ayyakuna mithli falyakmal bi ta'ati rabbih. Barang siapa yang ingin cantik sepertiku, kata bidadari, modalnya satu, falyamal bi ta'ati rabbih. Hendaklah beramal dan taat dumateng Gusti Allah. Hanya itu modalnya. Lek kalau kali panjenengan ingin cantik seperti bidadari, tidak perlu modal apa-apa. Kalau di dunia ingin cantik mahal ya Bu nggih. Ingin pipi yang mulus, bedaknya mahal. Pembersihnya mahal. Sabunnya tidak cukup pakai Renso. Pembersihnya ada krim malam, ada krim pagi ya Bu nggih. Masih di facial, ada hitam sedikit bawa ke Natasa. Keluarlah uang jutaan ya Bu nggih. Pengen langsing beli alatnya saja mahal. Itu di dunia, tapi di surganya Allah itulah ayat-ayat yang menjelaskan basyiran tentang kebahagiaan. Orang di surganya Allah, perempuan itu tingginya sama, mudanya sama, cucunya masuk surga, boyotnya masuk surga, tuanya sama nanti. Makanya di surga itu tidak ada orang tua Bu. Bahkan pas hari itu ada orang tua datang kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah saya ini bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, maaf Bu, di surga tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek, tidak ada orang tua. Nangis dia. Akhirnya Rasulullah, bagaimana Rasul kalau tidak bisa masuk surga, saya sudah tua ini? Maksud saya Bu, kalau sampean masuk surga, dimudahkan kembali oleh Allah. Gigi yang sudah melayang tumbuh kembali, rambut yang sudah 2 warna jadi 1 warna nanti. Jangan khawatir. Rambut yang mulai rontok, pergi tidak pamitan ya Bu, itu nanti akan disuburkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah basyiran, ayat yang menjelaskan kebahagiaan, menjelaskan kegembiraan, menjelaskan kabar-kabar gembira. Semua ada pada dalam Al-Quran. Kemudian nadirun, ayat yang menjelaskan tentang masalah menakut-nakuti. Jadi disuruh jelaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad masalah tentang neraka, tentang akhirat yang sangat menyedihkan, siksa neraka di atas siksaan di dunia, disuruh jelaskan oleh Allah. Sehingga Rasulullah
waktu matur dumateng malaikat Jibril, ya Jibril, berapa pintu neraka? Jibril menjelaskan, ya Rasul, di neraka itu ada 7 pintu. Apa pintunya sama dengan di dunia, Jibril? Tidak sama ya Rasul. Kalau dunia pintu ini daun pintu 2 bersebelahan kanan kiri. Tapi kalau di neraka atas bawah. Dan panas dari atas ke bawah itu adalah dilipat gandakan beberapa lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Rasulullah minta dijelaskan dari satu persatu. Malaikat Jibril pandai mengambil hati Rasulullah, takut sedih. Dimulai dari paling bawah. Paling bawah neraka Hawiyah, terus cerita ringkasnya karena ini masih ada tiga tema. Kemudian sampai paling atas. Paling atas neraka Jahannam ya Rasul. Rasulullah kemudian bertanya, untuk siapa Jibril? Penghuninya itu siapa? Malaikat Jibril tidak langsung menjawab, menundukkan kepalanya. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, yang neraka Jahannam itu untuk siapa Jibril? Ngapunten ya Rasul, itu dipersiapkan oleh Allah untuk umat panjenengan yang mati dalam keadaan dosa besar dan belum sempat bertobat. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, sif Jahannam, jelaskan Jibril, seperti apa sifat-sifat neraka Jahannam? Jibril matur, ya Rasulullah, ibaratkan sekarang neraka Jahannam itu dunia sebelah timur dibuka selubang jarum, dunia sebelah barat ikut terbakar. Pinsang Rasulullah. Rasulullah langsung semaput memikirkan umat, memikirkan kula kali panjenengan, naudzubillah, takut sampai masuk kena api neraka. Rasulullah menangis karena kita. Monggo kula kali panjenengan, bukankah harus lebih menangis lagi agar kula kali panjenengan senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tentang nuzulul Quran. Jadi tidak ada yang tahu tanggalnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ulama yang berpendapat tanggal ini semua mereka punya pedoman. Yang jelas Allah menjelaskan turunnya Al-Quran dalam 4 ayat. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Yang ketiga, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Paham pun Ibu deh? Itu mengenai turunnya Al-Qur'an. Kemudian yang nomor 2, tema kedua adalah Lailatul Qadar. Di sini Lailatul Qadar, monggo kita, ini saya buka. Sama sebetulnya maksudnya dengan yang tadi, dengan turunnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna, ayat Makkiyah atau Madinah. Ada 6 atau 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran, kata Allah, Al-Quran jumlatan wahidah. Aku turunkan Al-Quran dengan jumlah satu Al-Quran. Ya. Dari mana? Minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Saya turunkan Al-Quran dengan utuh dari lauh mahfud ke langit dunia. Sama dengan tafsiran tadi yang ada pada surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Tafsirannya sama, ya. Ini di inna anzalnahu Al-Quran jumlatan wahidah minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Kemudian Allah kapan menurunkan Al-Quran? Ya. Fi lailatul qadri, dalam malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar? Aisyarafi wal idham, adalah malam kemuliaan. Malam kemuliaan karena malam Lailatul Qadar itu adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi orang yang beribadah di 1000 bulan, yang mana di 1000 bulan itu ada malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang 1000 bulan masih lebih baik orang yang beribadah yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan, kapan Lailatul Qadar? Sama dengan tadi, itu adalah rahasia Allah. Allah tidak menjelaskan tanggalnya. Jadi pendapat ulama juga berbeda-beda tentang turunnya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan setiap tanggal ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Itu mengambil dari salah satu hadis. Bukan ayat, ya hadis. Yang mana Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Qol taharrau lailatal qadri fil witri minal asyratil awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil tanggal 20 ke atas dari bulan Ramadan. Itu yang Rasulullah selalu berjaga-jaga setiap 20 ke atas memperpanjang qiyamul lail, dan itu diikuti oleh semua istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Kenapa oleh Allah tidak dijelaskan tanggal 21? Kalau dijelaskan 21, tanggal 22-nya masjid kosong. Lek panjenengan dikasih tahu, oh ini Bu Anwar nanti malam, tadi malam sudah dapat Lailatul Qadar, besok malamnya enteng sudah ada ke masjid, dah melek, dia bukti. Maka dari itu Lailatul Qadar juga malamnya adalah rahasia Gusti, agar kula kale panjenengan selama bulan Ramadan selalu memperpanjang qiyamul lail. Karena qiyamul lail sangat diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga memerintahkan umat kita semua dalam Al-Qur'an, juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dawuhnya sampai memakai alaikum biqiyamil lail. Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bu shalihin qablikum minal anbiya wal auliya. Jadi kula kalian panjenengan oleh Rasulullah diperintahkan agar senantiasa qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu kebiasaan para nabi dan para wali. Tapi apa yang sering terjadi? Monggo kalau kita bisa jujur nggih Bu nggih, kita tidur dengan qiyamul lail lebih panjang. Lebih panjang. Kuat napa boten jenengan qiyamul lail 3 jam? Banyak yang enggak kuat nggih Bu nggih. Kalau 4 jam apalagi. Tapi kalau tidur, adakah yang kuat 4 jam? Kurang. Bukan kuat ya Bu, kurang. Maka dari itu kula kalih panjenengan sangat jauh di dalam kula kalih panjenengan merasakan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita daripada syukur kita dumateng Gusti Allah. Itu malam Lailatul Qadar. Adapun yang mengatakan tanggal 27, nah ini semua punya dasar. Yang mengatakan tanggal 27, yang mengatakan 21, 23 itu ada dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi. Yang tanggal 27 itu berdasarkan perhitungan Lailatul Qadar. Perhatikan, huruf Lailatul Qadar. Ada berapa huruf? Ada berapa huruf? 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Berapa Bu? 9. Sedangkan Allah dalam inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Kedua, wa ma adraka ma lailatul qadri. 2. 3. Lailatul qadri. Berapa? 3. Allah menyebutkan lafaz Lailatul Qadar di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali.
Huruf Lailatul Qadar ada 9. 9 kali 3 jumlahnya 27. Makanya kalau di Mekah itu kalau tanggal 27 sudah banjir manusia. Dari masjid sampai sejauh di jalan itu sejauh 1 kilo 2 kilo masih orang qiyamul lail. Beda dengan Indonesia. Kalau sudah tanggal 20 ke atas, masjid dengan pasar malam lebih ramai. Masjid dengan toko kue lebih ramai. Roksi dengan Masjid Baitul Amin lebih penuh. Roksi, itulah Indonesia. Mudah-mudahan tidak pada ibu muslimat. Amin. Allahumma amin. Tanggal 20 ke atas, monggo kita lebih memperbanyak qiyamul lail. Jadi ada anunya semua, Bu. Ada landasannya. Makanya sebagian ulama berijtihad dan berhati-hati dan memperpanjang qiyamul lail pada malam tanggal 27. Adapun Imam Ghazali yang mengambil ibarat dari dimulainya tanggal Ramadan itu juga sama-sama benar. Tapi yang paling baik kula kalian panjenengan adalah tidak pernah ngosongi dari awal sampai Idul Fitri, agar kita semua sama-sama mendapat keutamaan fadilahnya nuzulul Quran dan fadilahnya keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar. Terus apa lagi keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar? Di ayat yang tadi diteruskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar tanazzalu turun al malaikatu, siapa malaikat? Malaikat turun dari atas langit. Warruhu, ruh di sini ai Jibril. Jadi bukan roh ya. Roh di sini makanya kalau baca kitab Al-Qur'an itu harus lihat tafsirnya. Di roh di situ bukan malaikat turun dengan roh. Jadi malaikat itu turun dari langit, warruhu dan malaikat Jibril. Jadi warruh ai Jibril. Di tafsir Jalalain diteraskan warruhu ai Jibril. Jadi turun bersama malaikat Jibril. Untuk apa mereka turun, malaikat dari langit didampingi oleh malaikat Jibril? Turunnya biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat yang turun menyalami, mengucapkan salam dumateng semua umat Muhammad, semua orang Islam yang pada malam itu beribadah dumateng Gusti Allah. Makanya jangan dikosongi. Eman-eman kalau pas malam Lailatul Qadar. Oh, aku ngambil yang ganjil-ganjil saja. Tanggal 21, kemudian 23. Nah, kalau salah tanggal. Salah tanggal dari awal. Bisa jadi menurut kita itu tanggal 21, tapi kenyataannya itu sudah tanggal 22. Jenengan mewanti-wanti tanggal 23, ternyata tanggal 22. Jenengan wanti-wanti tanggal 22, jenengan sepelekan tidak ke masjid, tidak qiyamul lail, ternyata tanggal 23. Nah, terus bagaimana lebih baiknya? Ojo dikosongi, ya Bu, ya? Qiyamul lail itu yang lebih baik. Nah, makanya kalau dijelaskan kita akan memahami. Sampai kapan? Sampai subuh. Jadi malaikat yang menyalami, mengucapkan salam kepada orang yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sampai fajar. Itu sampai fajar mengucapkan salam semua. Bayangkan salamnya malaikat. Jenengan ketika berdoa yang mengamini semua malaikat yang turun dari langit. Kalau sudah malaikat yang mengamini, apakah mungkin ada doa yang ditolak? Tidak. Semua doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu dipertanyakan, tapi kita sering menyepelekan. Nggih Bu, nggih. Naudzubillah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu muslimah. Nggih. Kemudian itu Lailatul Qadar. Jadi tidak ada orang yang tahu waktu yang pas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam Lailatul Qadar, nggih. Adapun yang berpendapat tanggal 27 dari hitungan yang tadi Bu, hitungan jumlah huruf Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar Allah menyebutkan 3 kali. Hurufnya ada 9 huruf. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntaqubun Nafais. Itu nama kitabnya, yang keterangan hitungan yang tadi itu. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa mendapat fadilahnya, keutamaan, dan tidak kosong ibadah pas malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Tapi terus terang ya Bu, ngapunten. Biasanya kalau sudah ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar, itu manasnya luar biasa. Itu. Jadi dengar kalau sudah malas itu datang, malas ke mushola itu diperangi. Malasnya datang. Saya pernah dulu abahnya anak-anak itu selalu ngikutin yang fatwanya Imam Ghazali itu yang Ulumuddin tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, dan dari sore itu sudah ada tanda-tanda sebetulnya. Mulai jam 12 ke atas daun-daunnya sudah tidak bergerak. Kan saking banyaknya malaikat turun dari langit yang jaga daun-daunnya semua nggak ada angin, nggak ada bunyi-bunyian. Nah, pas malam itu saya ingat tuh, saya diajak ke masjid besar di Malang. Itu tidak ada orang bangun. Tidur semua, bahkan saya tidak sholat di tempat perempuan, saya berdua di tempat laki-laki. Itu tidak ada orang bangun. Itu rahasianya. Jadi biasanya itu orang itu malas. Jadi dari terawih jenengan kalau sudah malas diperangi itu sudah. Diperangi terus. Kenapa? Karena afdhalul jihad ayyujahida rajulun nafsahu wa hawahu. Jadi paling utamanya perang adalah kita memerangi hawa nafsu. Jadi kalau sudah mulai malas monggo diperangi. Diperangi. Itu malam Lailatul Qadar. Kemudian terakhir, tema yang ketiga adalah perang Idul Fitri. Ramadan dibagi 3, Bu, insya Allah sampun paham semua. Ramadan dibagi 3. Yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah rahmat. Allah nurunkan rahmat. Jadi tanggal 10 ke tanggal 20 Allah nurunkan maghfirah. Allah nurunkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pertanyakan sekarang, ini tanggal 10 sudah tanggal 20, masihkah kita punya dosa? Sudahkah dosa kita sudah diampuni? Masih adakah dosa kita kepada orang tua? Masih adakah dosa kita kepada Allah? Masihkah ada dosa kita, masih adakah kepada guru kita, kepada adik-adik kita, tetangga kita? Itu yang perlu kita tanyakan terhadap diri sendiri. Maka dari itu monggo perbanyaklah membaca istighfar. Kemudian perang Idul Fitri di hari 20 sampai 30 adalah hari-hari Idul minan nar, hari pemerdekaan dari api neraka. Yang awalnya sudah divonis menjadi penghuni neraka, tapi beribadah dari malam tanggal 20 sampai tanggal 30, maka semua dosanya akan diampuni dan diberi stempel oleh Allah ikun minan nar, merdeka dari api neraka. Itu. Nah, kemudian yang perlu kita pertanyakan terhadap diri sendiri, di tanggal 20 ke atas, apalagi sampai malam tanggal 29, karena kata Rasulullah, alangkah ruginya kita selaku hamba Allah kalau sampai malam Idul Fitri kita masih punya dosa kepada Allah. Kalau sampai malam Idul Fitri selaku istri kita masih punya dosa kepada suami. Sampai malam Idul Fitri kita selaku seorang murid masih punya dosa kepada guru-guru kita. Kenapa? Karena Ramadan bulan penuh ampunan. Kenapa tidak mengambil hikmah banyak daripada bulan Ramadan itu? Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ini yang terakhir, pada malam terakhir bulan Ramadan, ini yang perlu kita ingat. Ini perang Idul Fitri, di malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam." Apabila datang malam terakhir di bulan Ramadan, maka 7 langit, 7 bumi, dan semua malaikat menangis semua. Menangisi siapa?
menangisi kula kali panjenengan, menangisi umat Muhammad karena sedang mendapat musibah besar bagi kula kali panjenengan pada malam terakhir Ramadan. Kemudian sahabat bertanya, "Ila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya?" Musibah apa ya Rasul? Kok sampai 7 langit, 7 bumi malaikat menangisi umat Muhammad karena sedang mendapat musibah? Musibah apa yang tepat ya Rasul? Rasulullah bersabda, "Dahabu Ramadan," karena ditinggal berangkat oleh bulan Ramadan. Sedangkan yang ditangisi ketawa-ketawa karena besok sudah tidak puasa lagi. Sibuk nata toples, nah, sibuk motong ikan, sibuk nyetrika, sibuk nata kembang, sibuk nata jadwal. Besok ke Pasir Putih, lusa ke Roksi, lusa lagi Watu Ulo, ke Puger, Papuma, dihitung jadwalnya semua. Malaikat menangisi kula kali panjenengan. Kenapa ditangisi oleh malaikat? Ditangisi oleh malaikat, kula kali panjenengan ditangisi. Fa inna da'awati fihi mustajabah. Karena semua doa di bulan Ramadan mustajab. Kemudian was-shadaqati makbulah. Dan semua sedekah di bulan Ramadan adalah diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wal hasanat mudha'afatun. Semua kebaikan dilipat gandakan. 1 sampai 10, 700 sampai 7.000 sampai 1.000. Bulan Ramadan dilipat gandakan 1.000. Wal adabah madfu'un. Ini wal adabah karena ataf ke tadi fa innad da'awat. Jadi siksa di bulan Ramadan ditolak oleh Allah. Artinya semua jin jahat, semua setan pada bulan Ramadan diikat. Kok masih ada orang berbuat kejelekan Ramadan? Berarti dari nafsunya diri sendiri. Ikat, setan jin sudah diikat, kok masih berbuat kejelekan? Saking besarnya nafsu. Itulah ibu-ibu. Jadi apabila malaikat menangis, 7 langit menangis, 7 bumi menangis karena menangisi kita, bukankah kula kali panjenengan yang wajib lebih menangis? Tapi apa yang terjadi? Adakah yang sudah menangis pada malam akhir Ramadan takut masih ada dosa yang tersisa? Itu jarang sekali. Mugi-mugi tahun ini bisa kula kali panjenengan. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya ini karena waktu sudah tidak mengizinkan, ini mengenai Fathu Mekah belum kita bahas. Karena kalau kita bahas tafsir itu memang agak panjang, Ibu. Ini karena temanya ada 3. Terus terang ini belum selesai. Tadi saya menjelaskan 4 keistimewaan yang ada yang terjadi pada bulan Ramadan, termasuk Fathu Mekah dan turunnya ayat idza ja'a nasrullahi wal fath. Sehingga Rasulullah itu setelah turunnya ayat itu pas lebih memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sejak turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itu dibukanya kota Mekah, kemenangan Mekah bagi kaum muslimin itu terjadi pada tahun sanata tamanin, tahun 8. Jadi tahun ke-8 Mekah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kaum muslimin berhasil menaklukkan kufar Quraisy yang ada di Mekah. Maka dikatakanlah hari itu dinamakan Fathu Mekah. Dan turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu terjadi juga pada bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Terus terang ini cuma dibahas sedikit demi sedikit, kita ngutip dari beberapa tafsir dan sedikit sekali. Mudah-mudahan pada waktu yang lain, di kesempatan yang lain kita bisa punya waktu yang lebih panjang lagi untuk membahas semua hal-hal tentang di kehidupan kita sehari-hari yang akan kita jalani agar kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, moga kita jangan putus asa.
kita bertobat kepada Allah, karena ada sabda Rasulullah, at-taibu habibullah, orang yang bertobat kekasihnya Gusti Allah. Wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua dosanya diampuni sebesar apapun, asalkan taubatan nasuha. Setelah bertobat jangan diulangi lagi. Ibu-ibu yang saya hormati, inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang benar, semata-mata hidayah dari Allah. Apabila ada yang salah, saking besar dosa kula di mata Allah lanten panjenengan semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.